أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih di Kitabul Fadail, di bab tentang wujubu shaumi Ramadhana, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan dirantai. Jamaah hormati, hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis ini nanti kalau secara ringkas, para ulama menjelaskan ada 3 makna. Pertama, sebagaimana dohirnya, ketika datang bulan Ramadan, pintu jannah betul-betul dibuka, pintu neraka betul-betul ditutup, kemudian syaitan dirantai. Kemudian yang kedua, isyarat ketika bulan Ramadan itu, jamaah hormati, pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirantai. Isyarat seorang diberikan ringan untuk melaksanakan amal ketaatan. Makanya kita saksikan semangat kaum muslimin di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan itu sangat jauh. Karena pintu jannah dibuka, semangat kebaikan meningkat. Kemudian pintu neraka ditutup. Itu seseorang mengendalikan dari perkara kemaksiatan. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, dibukanya pintu jannah itu isyarat tentang banyaknya pahala di bulan Ramadan. Makanya nanti akan dibawakan hadis ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya baniyal khair akbil." Wahai pembangun kebaikan, datang. Ya baghiyas syarr aksir. Wahai pencari keburukan, itu berhenti. Karena memang bulan Ramadan pintu pahala dibuka lebar. Jamaah hormati, itu makna dibukanya pintu jannah, ditutupnya pintu neraka. Ringkasnya seperti itu. Kemudian kita lihat penjelasan dari Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali. Bulan Ramadan dibuka pintu jannah. Nanti dalam riwayat dibuka abwabur rahmah, pintu rahmat. Dalam riwayat yang lain dibuka abwabus sama, pintu langit. Jadi ada pintu jannah, pintu rahmat, pintu langit. 3 lafaz ini la tanaqudu baina dzalika, tidak bertolak belakang. Pintu langit dibuka, maksudnya dibuka
agar amal soleh ataupun al-kalimut thayyib, zikir-zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, qiraatul Quran, itu supaya naik, dibuka pintu langit, fahuwa katsir, dan ini sangat banyak. Ini tidak bertolak belakang. Demikian pula kalau pintu rahmat itu dibuka, maknanya Allah turunkan rahmat kepada umat. Salah satu rahmat Allah di bulan Ramadan itu ringan melaksanakan ketaatan, sehingga nanti dengan rahmat Allah itu sebab mereka masuk ke dalam jannah. Dibuka pintu rahmat, ringan taat, yang dengan ringan taat itu dibuka pintu jannah. Karena seseorang masuk jannah itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'amalihim, bukan amalan mereka. Amalan itu nanti yang menentukan derajat seseorang di dalam jannah. Jamaah hormati, ini pelajaran dari hadis. Kemudian pintu jahanam ditutup likilati syurul wal ma'asi, karena sedikitnya keburukan dan kemaksiatan. Demikian pula hifzil ibad li taubati wa taswikihim li jannah. Pada bulan tersebut semangat hamba untuk bertaubat. Makanya pintu jahanam, pintu neraka ditutup. Kalau seorang hamba, jamaah hormati, kemaksiatannya sedikit, itu alamat nanti dia akan selamat. Kan sebab seseorang masuk ke dalam neraka itu keburukan yang banyak, maksiat yang banyak, sehingga nanti timbangan keburukan menjadi berat. Demikian pula taubat itu mengantarkan seseorang selamat dari api neraka. Makanya dihasung, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Ini makna ditutup pintu neraka atau pintu jahanam. Maksiat berkurang, kemudian taubat semangat, kemudian jannah dirindukan. Jannah dirindukan. Taruhlah satu saja, semangat melakukan taubat. Cukuplah semangat melakukan taubat mengantarkan seseorang akan mendapatkan keberuntungan selamat dari neraka. Demikian pula faedah dari hadis ini, di bulan Ramadan kejelekan di muka bumi sedikit. Kenapa? Karena syaitan itu dirantai. Nanti dalam riwayat yang lain, yang dirantai itu syaitan yang jahat dengan rantai atau dengan belenggu, sehingga mereka tidak dilepas untuk membuat kerusakan sebagaimana dilepas pada selain bulan Ramadan. Kaum muslimin sibuk dengan puasa, dengan sholat taraweh, dengan membaca Quran, mengekang syahwat, mendidik jiwa. Kemudian syaitannya itu dibelenggu. Syaitannya dibelenggu. Ini barokahnya bulan Ramadan. Nanti kalau seorang pengen memperbaiki diri, walaupun memperbaiki diri itu tidak diundur, karena termasuk makar syaitan ketika seorang pengen bertobat itu taswif, saufa, nanti. Tapi kesempatan paling bagus kalau seorang berjumpa dengan bulan Ramadan, itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena penghalang untuk seseorang jelek, tiga-tiganya sudah gak ada. Satu penghalang itu, saudara yang saya hormati, musim. Kadang orang mau berbuat baik karena nggak musimnya, berat. Yang kedua, penghalang kebaikan itu syaitan. Syaitannya dirantai. Yang ketiganya, penghalang kebaikan itu syahwat. Di bulan Ramadan syahwat ditekan. Wallahu ta'ala alam. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, dibuka pintu jannah, ditutup pintu neraka, syaitan dirantai. Mulai kapan? Fi awali lailatin min syahri Ramadan. Awal malam pada bulan Ramadan.
Kapan dimulai? Berarti ketika matahari tenggelam. Matahari tenggelam, kelihatan hilal, kemudian disampaikan kepada penguasa, penguasa memutuskan untuk besok puasa. Itu awal malam itu 3 hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai. Sebagaimana nanti dalam hadis Abu Hurairah, idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatin jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuhtah minha ababun wa futihatil jannah wa lam yuglaq minha babun wa yunadi munadin ya baniyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aksil walillahi itqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kata Nabi, ketika malam pertama pada bulan Ramadan, setan dirantai atau jin-jin jahat itu dirantai. Pintu neraka ditutup, tidak dibuka sedikit pun satu pintu. Pintu jannah dibuka, tidak ditutup sedikit pun satu pintu. Kemudian datang penyeru, wahai pembangun kebaikan, datanglah. Wahai pencari kejelekan, berhentilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka itu setiap malam dari bulan Ramadan. Ini hadis jamaah hormati diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Faedah dari fikih hadis. Kemudian pula laisa libagi syarr udrun. Pencari keburukan itu di bulan Ramadan sudah nggak ada udzur. Sudah tidak ada udzur. Kenapa? Karena sebab keburukan itu kafat anhu au qalat. Sudah ditahan. Tadi kita sampaikan apa sebab keburukan? 3. Musim, syahwat. Yang ketiganya syaitan. Kalau musimnya bulan Ramadan musim taat. Syahwatnya dikendalikan dengan puasa. Syaitannya itu dirantai. Gak ada udzur bagi syar orang yang mencari keburukan untuk melakukan keburukan. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan kok masih semangat melakukan keburukan, kata penulis, fala yuharramul khair fi syahril khair illa mahrumun. Tidaklah seseorang diharamkan kebaikan pada bulan yang baik kecuali memang orang itu diharamkan dari kebaikan. Kebangetannya. Kalau sudah musimnya musim baik, syaitannya dirantai, syahwatnya itu dikendalikan, masih buruk. Itu memang orangnya itu tercegah dari perkara yang baik. Ini fikih dari hadis. Kemudian penulis membawakan ucapan Imam Qurtubi ketika ada orang yang bertanya, kaifa nara as-surura wal ma'asi waqi'atan fi Ramadan katsiran. Lalu bagaimana kita lihat keburukan, kemaksiatan terjadi banyak di bulan Ramadan? Katanya syaitan dirantai. Bagaimana jawabannya? Jamaah hormati, annaha imma takillu an shaimina sauma alladhi hufidha ala surutihi wa ruwiyat adabuhu. Kemungkinan pertama, kalau masih ada keburukan itu berarti orang yang berpuasa, penjagaan syarat dan adab puasanya itu belum dia lakukan. Jadi puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, sehingga kejahatan masih banyak terjadi. Dan ini nampak ternyata di tengah-tengah kita. Bulan Ramadan kadang sholat maghrib tidak terjaga. Mereka puasa tapi adab puasanya tidak terpenuhi, syarat-syarat tidak dilakukan. Sehingga dengan alasan buka bersama lalai dari sholat maghrib. Padahal kewajiban sholat lebih penting dibandingkan dengan kewajiban puasa. Para ulama katakan dari 4 rukun Islam yang meninggalkannya dihukumi kafir, gak ada yang lain kecuali sholat.
Ini kemungkinan yang pertama kata Imam Qurtubi. Yang kedua, yang dirantai itu sebagian syaitan. Jadi nggak semua mereka, tapi syaitan yang jahat. Kan tadi disampaikan dalam hadis itu termasuk yang nanti akan dibawakan hadis yang lain mungkin itu yang dirantai itu syaitan yang jahat. Berarti masih ada syaitan yang mengganggu, cuman jamaah hormati tidak sebagaimana selain bulan Ramadan. Karena kalau pentolan-pentolan syaitan itu sudah dirantai yang jahat-jahat. Allah Ta'ala alam, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, jamaah hormati, maksud ketika bulan Ramadan itu kok masih ada orang yang melakukan kemaksiatan adalah dirantainya syaitan itu tidak menuntut semuanya nanti nggak ada kejelekan, nggak ada kemaksiatan. Kenapa? Karena sebab kemaksiatan itu bukan hanya syaitan. Kan orang buruk itu satu syaitan, yang kedua itu nafsu amarah. Makanya ucapan Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak menganggap diriku suci karena dalam diri itu ada nafsu amarah bisu yang memerintahkan kepada yang buruk, kecuali orang yang Allah rahmati. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan ada keburukan dan kemaksiatan, itu bukan pengaruh syaitan, tapi kemungkinan pengaruh dari hawa nafsu. Ini yang ketiga, penjelasan dari Imam Qurtubi. Yang keempat, jamaah hormati, yang dirantai itu syaitan dari golongan jin. Berarti kan ada syaitan dari golongan manusia, masih ada wal adatul qabihah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu semua masih mungkin. Tapi yang jelas betapa barokah Ramadan, kemaksiatan, kemungkaran itu berkurang. Wallahu ta'ala alam, panjang lebar apa yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Setelahnya kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum fa akmilul iddata sya'bana salasina muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Kata Nabi SAW, puasalah kalian karena melihat hilal, berhari rayalah kalian melihat hilal. Kalau tersembunyi atas kalian, nanti dalam riwayat Muslim, gumma alaikum, mendung, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Lah, fikih hadis ini, puasa itu berkaitan dengan ru'yatul hilal. Bahkan nanti semua ibadah yang berkaitan dengan tanggal itu ditentukannya dengan hilal. Para ulama berdalilkan nanti ayat Allah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakan ya Muhammad, hilal itu waktu-waktu manusia dan haji. Waktu manusia itu dalam tafsir, waktu hari-hari ibadahnya manusia. Ibadahnya manusia itu dengan hilal, dengan ru'yah. Sehingga bi ru'yatil hilal ainiyah, dengan melihat hilal mata telanjang. Artinya dengan mata telanjang. Dan ini nanti pelajarannya, Masya Allah. Satu, agama kita ini agama yang mudah, memberi kemudahan. Tidak dengan misalkan hisab. Nggak setiap orang bisa. Tidak setiap orang bisa. Ini dengan ru'yah hilal mata. Tidak diperbolehkan puasa dengan hisab atau yang serupa dengan itu. Di negeri kita kan kadang penentuan puasa dengan hitungan kejawen, alif buki, ada nanti gejala alam, ada nanti kitab kuning. Kitab kuning itu katanya kalau hari raya terjadi pada tanggal ini, hari ini, nanti Rebu Pon atau apa, nanti tahun depan terjadi pada tanggal ini. Ya, ada dengan hisab. Saudara yang saya hormati, berdasarkan hadis itu dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Ya. Demikian pula berhari raya itu dengan ru'yah. Kalau mendung menutupi ru'yah,
menuntut menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kan kalau penanggalan Islam itu Nabi katakan asyhru hakada, ya, hakada, hakada 29 hari. Asyhru hakada 30 hari. Jadi penanggalan dalam Islam 29 atau 30 hari. Kalau tanggal 29 hilal tidak kelihatan, atau kemungkinan hilal kelihatan tapi karena mendung nggak kelihatan. Karena sekarang misalkan dengan sistem hisab untuk takrib boleh, untuk mengira-ira. Oh ini ya diperkirakan karena sekian derajat itu hilal besok kelihatan. Mungkin 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat kemungkinan kelihatan. Tapi ternyata seluruh pelosok hujan mendung sehingga hilal tidak kelihatan. Perintahnya Nabi sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dalil bahwasanya hisab itu tidak bisa dipakai menentukan fi dukhuli Ramadan wa intihai, masuk ataupun selesainya dari bulan Ramadan. Ya, karena nanti kalau menggunakan metode hisab, jamaah hormati, berarti nanti hadis tentang mendung itu tidak bisa terpakai. Tidak bisa terpakai. Ya. Lah kan perintahnya Nabi sempurnakan menjadi 30 hari. Cuman kelihatan hilal itu bukan pribadi yang menentukan. Kan hampir setiap tahun itu ada orang-orang tertentu. Begitu misalkan di segala tempat-tempat yang diperkirakan kelihatan gak kelihatan, tahu-tahu ada berita di Cakung ada orang yang lihat, ya berarti besok kita puasa. Puasa itu bukan haknya pribadi. Makanya di masa Nabi SAW, sahabat yang melihat hilal lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lapor, Nabi yang umumkan. Berarti wewenang mengumumkan kapan dimulai puasa itu penguasa muslim. Itu penguasa muslim. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, bahkan ketika misalkan ragu-ragu, wah ini kelihatan atau belum ini? Kalau masih ragu-ragu, ya nggak boleh misalkan, ya saya puasa aja lah. Supaya nanti khawatir. Ada itu orang kadang begitu misalkan tanggal yang ke-4 dia lihat hilal itu sudah tinggi. Lo lihat, kita puasa baru 3 hari. Oh ini harusnya kemarin tuh kita sudah puasa. Lawang hilal nggak kelihatan. Kenapa mempersulit? Kenapa mempersulit? Dan nanti bukan hanya seputar permasalahan hilal, masuk padanya nanti sholat gerhana. Gerhana itu ada gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau kata Nabi, ketika kamu melihat keduanya gerhana, itu sholat. Berarti kalau nggak kelihatan, itu nggak disyariatkan. Seperti Musaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, kalau misalkan nanti jamaah hormati karena mendung atau apa sehingga gerhana tidak kelihatan, tidak disyariatkan untuk sholat gerhana. Ya kalau kondisi mendung, kan kita nggak bisa merasakan. Berkaitan dengan gelapnya misalkan, siang hari harusnya terang benerang, kemudian gerhana total, merasakan gelap. Padahal Allah kasih gerhana itu untuk menakuti hambanya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Jadi kalau seorang misalkan, wah untuk supaya nanti khawatir keliru, sudahlah kita puasa dulu 1 hari. Nabi katakan jangan dahului Ramadan 1 hari atau 2 hari, kecuali seorang yang terbiasa puasa sunnah. Kalau terbiasa puasa sunnah, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian taruhlah pas jadwal hari dia berpuasa, itu hari yang wah ini meragukan, boleh dia puasa. Karena memang dia terbiasa puasa Daud. Wallahu ta'ala. Ya. Setelahnya, adab seorang di bulan Ramadan itu menyibukkan dengan amal kebaikan. Yang ma'ruf, memperbanyak kebaikan. Ya, semangatnya di 10 terakhir itu ditambah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril
Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibril ajwad bil khairi min rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Rasul manusia yang paling jud. Apa makna jud? Jud itu semangat kepada kebaikan, mencurahkan apa yang dimiliki. Kayak dalam ayat fa amman a'ta wattaqa. A'ta. Apa yang dia miliki, dia curahkan untuk ketaatan. Rasul paling semangat. Kemudian semangat beliau bertambah itu di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menjumpai beliau, semangat beliau itu luar biasa bertambah. Iya. Dan Jibril menjumpai Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Quran. Ini dari kalimat ini nanti para ulama terangkan di bulan Ramadan itu termasuk amalan istimewa kumpul dengan orang soleh. Termasuk amalan istimewa baca Quran malam hari. Apa keistimewaan baca Quran malam hari? Satu, sebagaimana Nabi fayudarisul Quran dengan malaikat Jibril. Yang kedua, itu lebih semangat. Karena kalau siang kondisi aktivitas, kondisi lapar dan haus, kadang semangatnya melemah. Yang ketiga, seiring antara lisan dan hati. Inti baca Quran itu mentadaburi. Sampai nanti para ulama kita mengatakan satu ayat tapi meresap dalam jiwa itu lebih baik daripada satu juz sekedar di lisan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah hormati, membaca malam hari itu sudah longgar. Jadi minimalnya ada 4 keistimewaan. Nabi setiap malam dengan malaikat Jibril. 2, itu lebih semangat. 3, selaras antara lisan dan hati. Yang keempat, itu waktu sudah longgar. Faedah dari hadis ini, kata Syekh Abu Usama, menjelaskan judnya Rasul, luasnya kedermawanan beliau. Itu jangan tanya. Beliau itu semangatnya kepada kebaikan, jangan tanya. Jangan tanya, luar biasa. Semangat beliau kepada kebaikan. Di bulan Ramadan khasatan, lebih khusus, semangat beliau bertambah. Kenapa semangat beliau bertambah? Karena musim ketaatan. Kan kebaikan seseorang itu usahakan nanti meningkat. Satu, tempat. Kalau di tempat yang mulia, semangat. Walaupun orang nggak paham kadang. Ada kesempatan berkunjung ke Masjid Nabawi. Ada kesempatan berziarah ke Masjidil Al-Haram. Kadang hari-harinya cuma sibuk dengan perkara-perkara yang kurang maslahat. Kalau dia paham, wah, sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram dibandingkan dengan selainnya berlipat ganda. Ya harusnya masjid ibadah, ke hotel istirahat, makan, berbersih, masjid istirahat, gitu saja. Adapun perkara yang lain itu alhamdulillah di masa sekarang orang mau cari oleh-oleh saja mudah kok, nggak harus dari sana. Nah ini saudara yang saya hormati, pertama. Yang kedua, semangat itu meningkat seiring dengan musimul taat, musim ketaatan. Lah kalau di musim ketaatan nggak semangat, lalu bagaimana yang tidak pada musimnya? Ini harusnya seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan nikmat Allah kepada hamba itu bertambah, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Kalau nikmat bertambah, syukurnya juga meningkat. Bentuk syukur sibuk dengan beribadah. Sibuk dengan beribadah. Ini fikih dari hadis. Kemudian yang kedua, Jibril fayudarisul Quran, bertadarus Quran. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan di sini muwafaqatul mudarasah ma'a waqti nuzul. Pahalanya sempurna itu Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan awal padanya diturunkan Al-Quran. Ya, awal padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian dipakai untuk bertadarus, mudarasah, mempelajari. Ini Masya Allah,
Ya, satu sisi diturunkan Al-Quran, yang kedua itu waktu malaikat Jibril bertadarus kepada dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hamba, saudara yang saya hormati, ketika mendapatkan sesuatu yang menguatkan azamnya, maka pemberian lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang lain. Itu termasuk sebab kuatnya azam seseorang itu ketika seseorang sadar, oh, kebaikan Allah di bulan Ramadan melimpah. Kebaikan Allah di bulan Ramadan melimpah. Semangatnya, azamnya harus semakin kuat. Itu beda dengan yang lain. Makanya kalau orang banyak menghitung nikmat, lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini fikih dari hadis. Kemudian sepantasnya penuntut ilmu dan para ulama senantiasa untuk mempelajari ilmu di antara mereka sehingga tidak dilupakan. Bahkan ilmu itu pintu kebaikan yang kita tidak boleh lupa. Sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, ketika beliau sebutkan sebab bertambah dan berkurangnya iman, sebab bertambahnya iman paling kuat pintu ilmu. Paling kuat pintu ilmu. Makanya dalam Quran, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu rabbaniyin, generasi yang beribadah kepada Allah, generasi yang taat dengan dua sebab: mengajarkan Alkitab atau mempelajari Alkitab. Kalau seorang punya kemampuan mengajarkan, nggak punya kemampuan belajar. Lah ini sepantasnya penuntut ilmu dan ulama semangat untuk senantiasa mempelajari ilmu di antara mereka sehingga tidak dilupakan. Karena nggak ada musibah yang paling besar kecuali ilmu dilupakan. Lihat kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah kirim air bah yang besar ketika mereka menyembah Wat, Suwa, Yagus, Ya'uqa wa Nasra. Yang mereka itu asalnya adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh. Berlebihan mengagungkan, dibikin gambar, terus akhirnya berkembang dibikin patung, terus akhirnya ketika ilmu dilupakan, patung-patung itu disembah. Jadi musibah besar ketika ilmu dilupakan. Bahkan nanti musibah besar itu meninggalnya ulama. Kenapa meninggalnya ulama musibah? Allah tidak angkat ilmu itu dengan satu pengangkatan, tapi dengan biqabdil ulama, diwafatkan ulama. Kalau ulama sudah wafat, maka ilmu dikubur dengan jasadnya. Ilmu mereka dikubur dengan jasadnya. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, al-hasu alal jud fi kulli waqtin. Wa tustahabul ziyadatu indal ijtima' bi ahli shalah wa fi syahri Ramadan. Hasungan semangat kepada kebaikan itu setiap waktu. Dan ini orang yang beriman. Kan orang yang beriman itu semua sisi kehidupannya itu kebaikan. Dalam hadis ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li adin illa lil mu'min. Amat menakjubkan kepribadian mukmin karena semua urusannya baik. Kalau mendapatkan nikmat syakara, fakana khairullah, syukur dan itu kebaikan. Kalau mendapatkan musibah, sabara, sabar dan itu kebaikan bagi mukmin. Lah ini saudara yang saya hormati, jud semangat kepada kebaikan fi kulli waqtin. Nabi di bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan, di luar Ramadan semangat kepada kebaikan. Apalagi nanti di Quran sifat orang yang bertakwa. Yunfikuna fis sarai wa dharra. Infak susah maupun senang. Makanya beda antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat khusus orang yang kaya. Tapi kalau sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Ini saudara yang saya hormati, hasungan kebaikan itu di setiap waktu. Bahkan dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta, takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, disunahkan bertambah itu kalau berkumpul dengan orang soleh. Nabi berkumpul dengan malaikat Jibril. Semangat kebaikan itu melebihi angin yang bertiup. Berkumpul dengan orang-orang soleh.
Kenapa? Kok berkumpul dengan orang soleh semangat kebaikannya meningkat? Loh, kumpul dengan orang baik. Kan kumpulan itu mempengaruhi. Makanya dalam berteman, dalam hadis itu falyandur ahadukum man yuhalil. Lihat siapa yang jadikan teman akrab. Kalau teman yang baik mempengaruhi kebaikan. Nah, ini harusnya semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya, masuk padanya di bulan Ramadan. Kebaikan meningkat itu dipengaruhi sama waktu, sama tempat, sama keadaan. Kalau tempat, tanah haram. Kalau waktu, misalkan bulan Ramadan. Kalau keadaan, apapun keadaan kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita sunnahnya memperbanyak bertadarus Quran di bulan Ramadan. Karena syahrul Quran. Iya, nanti bisa banyak menghatamkan bacaan. Bisa nanti yang kedua memahami. Kalau memahami itu ya di sampingnya ada kitab tafsir misalkan. Tafsir yang dirujukkan oleh para ulama. Untuk kita baca tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Iya, kalau seorang misalkan punya terjemahan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nanti begitu dia baca ayatnya, dia renungi kandungannya. Ini sunnahnya seperti itu di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza ta'alal asru ahyal laila aiqadha ahla wa syaddal mi'zar. Rasul SAW kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, mengencangkan ikat pinggang. Apa makna menghidupkan malam? Dipakai untuk taat. Membangunkan keluarganya diingatkan. Ini waktu yang istimewa. 10 terakhir bulan Ramadan, Masya Allah, Allah pergunakan sebagai sumpah. Bahkan malam hari 10 akhir bulan Ramadan itu malam paling istimewa bagi umat Muhammad. Kalau malam paling istimewa bagi Nabi itu malam Isra Mi'raj. Tapi kalau bagi umatnya malam Lailatul Qadar. 10 terakhir bulan Ramadan itu penentu husnul khatimah. Nah, ini hasungan supaya seseorang untuk bersemangat. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah nanti kita lanjut masih seputar keutamaan berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memakmurkan, mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.